Men, What's up, Mali? ini Panji. Lah, emang kenapa? Kok lu kurus banget sih? Iya, turun gua Udah Mali cek, 14 kilo. lu udah ngecek ke dokter? Berapa lama lagi? Ngeri banget bercandanya di masa corona seperti ini, udah gila kali ini. Iya juga ya. Iya, Gua gawat, gawat, gua mau gawat. nyusul lu, Mali. Gua pengen berat badan Apa? gua kayak lu. Gue justru nambah, man. Gue sekarang 79, 78. Ya, Lu masih jauh berapa? lah dari gua, Mali. Sekarang gua 81 nih. Gua mau turunin lagi dah. Enggak. Lu biasanya kalau nurunin berat badan karena perang. Nah, gue rasa ada peran-peran berikutnya nih yang lagi diincar nih, ya kan? Gue rasa perannya peran-peran pesakitan, ya kan? Narkobiks gimana, gitu kan? Ngaku deh lo ya. Man, Kagak, you're very Mali. determined. You're very determined, bro. That's what I like about you, man. Gawat. So, Thank you, Mali. Sama teman-teman, lah. Panji Pragiwaksono is in the house now. Wih, langsung 250.000 orang yang nge-like. Kita sapa-sapa Nggak dulu ada Ji, ya, ribunya, bentar ya, Mali. teman-teman ya. Apa? Silakan. Kita sapa-sapa dulu ya. Just to make them feel like they're home right now. Selamat datang Oke. teman-teman. Gua wave sedikit. Ada Handria juga. Gue ingat banget Handria, story of Handria. Halo? Dengan siapa? Dengan Dami. Oh, yoi, betul sekali. Masa lalu. Emang blow on tuh adek gue tuh. Tahun berapa tuh? Yo. Dia masih sekolah Teman-teman, kayaknya. iya, Andrea ini adanya Panji, ya kan? Ya, wing-wingnya Panji Yoi. di keluarga lah. Teman-teman, ada Bunga Intani, Bagus Ernanda Putra, ada teman-teman yang lain lah ya. Good. Oke, enough talking about them. Enjoy aja santai-santai teman-teman. Lu sekarang bisa dibilang kabarnya gimana, men? Selain kurus. Kabarnya sebenarnya menyenangkan sih, Male. Maksud gue kesibukan mulai kembali, dan itu juga mungkin karena adaptasi gue terhadap keadaan. Terus udah mulai sibuk lagi. Terus ya masih, gue sih kurus iya, tapi gue lagi mencoba untuk menyesuaikan dengan berat badan yang ini. Karena sebenarnya walaupun berat badan turun, badan gue relatif lemes, power gue rada hilang. Jadi gue mesti Enggak, beradaptasi dulu gitu. gue denger lu lagi makan-makan tertentu, lagi healthy diet, lagi nyoba-nyobain apa gitu ya. Cuma makan nasi doang. Lu hidup lu susah apa gimana sih, men? Ini gue emang lagi nyobain plant based dari Oktober apa Oh, November tahun plan lalu. B. Sadis. Terus tapi juga plant based-nya juga bukan yang ini, Mali, bukan yang apa ya, bukan yang ketat banget gitu. Gue kalau pengen ya gue makan, kalau enggak ya udah. Gue nggak pengen jadi nyusahin orang gitu gara-gara gue punya spesifik diet dan jadi nggak enak diajak makan. Jadi gue mah jalan aja, cuman porsinya berubah gitu. Kalau dulu gue makan apa aja, kalau terpaksa mesti makan sayur ya udah makan sayur. Sekarang gue balik, Iya. gue sekarang makan plant based, tapi kalau terpaksa mesti makan daging ya udah makan daging gitu. Ya jadi Gitu yang sih. main yang plain base tadi yang main sekarang, yang lain Ya betul. goreng-gorengan bala-bala udah enggak berarti ya. Masih bisa. Sorry, Bala-bala bala-bala is masih made from plant based, plant Mali. based. Yes, betul sekali. Betul sekali. Emang minyaknya kayak monster tuh, tapi masih plant based, Mali, ya kan? Sampah That's a sayur great mayur tuh masuk ke situ. apa namanya kol, wortel, segala Yoi, macam yoi. pastel. Oh, oke, nice lah Iya, gitu. iya. Gue Iya. merhatiin lo nih beberapa hal. Lu sering nongol di jadi bintang tamu di akun-akun kontroversial seperti Deddy Corbuzier, teman-teman YouTuber. What is it like, man, nowadays? Apakah the world is owned by these YouTubers atau emang kita yang emang harus masuk ke ranah itu? What do you suggest, bro? I think they're the new media sih. Sebenarnya Iya. mereka tuh kayak radio zaman dulu, Mali. Maksud gue Iya. setiap radio pasti punya jumlah pendengar masing-masing, tapi yang kita carikan karakter pendengarnya pada zaman itu ya. Yo. Kayak kalau misalkan lu ke Trax berarti karakternya seperti apa, ketika ke Cosmo karakter seperti apa, ke Brava seperti apa. Nah sekarang nih orang-orang ini tuh kurang lebih kayak gitu. Jadi lu nggak nyari jumlah, tapi lu nyari tipikal audiensnya itu seperti apa. Oke. Jadi kalau misalkan lu pengen main mass, yang lu pergi ke misalkan Raditya Dika,
Kalau pengen math tapi rada critical thinking, mungkin lu ke Dedi gitu misalnya. Kalau lu nyari yang selebor, yang santai, yang anak muda, yang pemabik sih ya kan, mungkin lu ke Gofar gitu-gitu. Jadi beda-beda gitu. Jadi Iya, iya, tergantung iya. audiensnya. But I think they're the new media gitu. The new media. Sama kayak radio berarti ya. And then talking about Ya. radio, Ya. teman-teman di radio juga lagi struggle nih mempertahankan brandnya ya kan. Sebagian orang di radio katanya ada yang nganggap ini musuh nih digital, tapi ada yang bilang gila lu nggak mungkin musuh lah. Ini satu ilmu baru yang harus kuasain. Justru lu harus berjibaku dengan itu, lu harus ya synchronize konten-konten lu sehingga lu bisa dinikmati juga di media. Kalau lu ngelihat di old medium dan the new medium, gimana cara koneksi ini sih bro? Anak-anak radio harus ngapain deh sederhananya sekarang? Kalau menurut gue sih secara umum radio harus punya presence secara digital. Itu udah pasti. Terus radio mesti paham bahwa kayak core bisnisnya mereka tuh apa sih sebenarnya? Apakah core bisnisnya mereka itu adalah siaran secara audio atau core bisnisnya adalah siaran dengan frekuensi radio? Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau dia bilang core bisnis gue adalah frekuensi radio, ya udah lu bertahan di frekuensi radio. Tapi kalau misalnya lu bilang core bisnis lu adalah menghibur orang secara audio, maka lu mulai berpikir lain, mulai berpikir aplikasi. Karena banyak orang juga tidak menghabiskan waktu sebanyak itu untuk dengar radio kayak dulu gitu. Tapi Iya. kalau kata gua ya, ini mungkin dimarahin juga sama insan radio se-Indonesia, tapi menurut gua anak-anak radio itu tidak boleh nyalahin teknologi sebagai alasan orang nggak dengerin dia ketika dia udah nggak punya karakter yang kuat di radio. Artinya lu terlalu permisif sama ide bahwa yang penting lagu, yang penting ngomong pendek, tapi mungkin lu lupa orang dengerin radio karena nyari karakter, nyari manusia lebih tepatnya. Alasan kenapa radio dengerin adalah karena manusianya, tapi lu nggak menghabiskan waktu ke manusianya, lu ngasih ruang untuk mungkin iklan dan mungkin lagu, sehingga orang mikir kalau gue nyari lagu yang ada iklannya, ya mending gue Spotify yang nggak premium yang gratis dapat sama hal yang sama gitu. Iya. Sama sederhananya sih kalau gue lihat makin kesini orang makin nyari enak ya kan. Dari dulu juga orang nyari enak. Gitu loh. Radio itu paling laku saat dia nggak muterin iklan. Gila. Ya kan? Iya. Terus mau bayar penyiar mahal kayak Steny Agustaf dari mana kalau nggak ada iklan kan gitu. Anjay, gokil. Udah nggak kuat kayaknya bayar Steny Agustaf. Yo, luar biasa. Oke. Astagfirullahaladzim. Men, tapi gue apa yang lo kangenin saat si PSBB ini udah benar-benar berakhir? Lo akan ngelakuin apa? Name 3 things yang lo mau lakuin pada saat PSBB ini berakhir. Lo mau ngapain? 1, stand up di depan penonton rame. Itu soalnya nggak tergantikan Malik. Nggak tergantikan itu. Susah bener itu. Iya. Gila, maksudnya orang-orang kayak kita kan we feed off the energy from the audience gitu. Banget. Sih, dan itu nggak ada. Itu 1 tuh, gue pengen stand up di depan orang langsung. Terus 2, kayaknya gue pengen ini deh, pengen liburan, pengen keluar negeri gitu, pengen atau ke Bali gitu atau ke Lombok gitu, karena nude beach gitu lah ya. Jangan Mali. Lumayan badan gue udah lebih baik sih sekarang, jadi nggak malu-malu banget lah. Nggak, tapi maksud gue nggak ada masalah untuk terus ada di rumah karena gue seneng rumah gue. Tapi gue pengen ngerasain yang beda aja. Gue bahkan pengen ke hotel gitu, maksud gue. Beda aja gitu. Itu yang gue cari sih. Itu 2, yang ketiga apa ya? Menurut gue nggak tahu yang ketiga apa. Dapat bebas dari tekanan perasaan sih gue liat. Gila lo, kita sekarang kemana-mana tertekan lo men. Ngumpul ketemu temen 3 orang ya udah jauh, udah ini. Mau beli ini rame nggak jadi. Mau kumpul-kumpul di pantai, banyak orang-orang asing jadi males. Itu bebas dari rasa tertekan itu menurut gue yang harus dicabut ya. Iya, gue setuju. Makanya gue sekarang lebih rajin ibadah, Mali. Iya, alhamdulillah. Makanya justru mau di kesempatan ini gue mau ceramah dikit, boleh nggak, men? Oke. Sebelum kita masuk ke topik nanti, kita mau ngapain nanti tanggal 27 Juni, ya kan? Ini ada permintaan dari teman-teman di kantor. Apa tanggapan lo tentang kasusnya Bintang Emon, bro?
Ini Emon-nya agak berbeda Kasus- dibanding Emon di zaman kita dulu nih. Ini agak bintang Emon nih. Yo. Emon yang dulu bintang juga, tapi Iya, tapi bener, beda bener, lah bener. bintangnya, Oh, kebintangannya. Ya. dasar Kendi. Kalau gue, kalau gue sih ngerasanya gini. Gue nariknya dari tersinggung. Intinya ada yang tersinggung sama bercandaan bintang Emon. Udah intinya itu aja. Iya sih. Gue nggak tahu siapa yang beneran melakukan karena ada informasi katanya orang inilah yang lakuin segala macam. Gue nggak tahu siapa yang ngelakuin. Gue nggak tahu siapa yang mengorganisasi. Gue nggak tahu apakah benar ada yang mengorganisasi. Tapi yang gue tahu ada orang tersinggung ngelihat bercandaan doang dari seorang bintang Emon. Dia panas karena bercandaannya tuh makin viral dan makin banyak yang tahu, sehingga prediksi gua dia melakukan tindakan yang dia pikir benar, dia pikir dia melakukan itu demi kebaikan, tapi jalan yang diambil salah. Dari sisi bintang Emon, karena gua kenal dia dan gua ngobrol sama dia, menurut gua dia santai banget menyikapinya, bener-bener gak ada beban di pundaknya gara-gara diserang kayak gitu, orangnya tenang aja. Dan apa namanya, mungkin di mata yang ngelakuin juga dia nggak ngerasa salah, bahkan dia merasa ini bagian dari perjuangan dia, tapi ya udahlah, terserah dia mau ngapain, Emon mau ngapain, terserah. Iya, pada dasarnya sosial media konsekuensinya itu ya, orang banyak yang hasad, dengki, karena nggak kenal banget kan. Iya nggak sih? Lo posting Gue sesuatu suka yang tuh istilah bakal- hasad tuh gue denger hasad. Iya, makanya supaya nggak kena penyakit ain lo harus nyebut-nyebut men di situ. Oke, ini Astagfirullahaladzim. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, selamat datang ya, santai. Nanti kita kasih kesempatan buat bertanya. Nah, kalau lo lihat sekarang, dengan banyaknya sosial media, dengan segala sesuatunya, gampang dong. Lebih mudah apa lebih sulit ngebentuk personal branding? Personal branding, ya pengertian umumnya adalah gimana kita mau diterima sama orang gitu ya. Dinilai sama orang seperti apa. Iya nggak sih? Ya, itu lo punya definisi yang lain, bro. Betul. Definisi gue tuh selalu personal branding adalah intinya bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Mungkin definisi sederhananya gitu. Iya. Benar. Iya, karena Ada juga kalau kita nggak bilang kita siapa, kita nggak dapat peluang yang kita inginkan gitu. Sederhananya kalau peluang yang gue pengen adalah dibayarin orang untuk nonton sepak bola di Old Trafford gitu, Manchester United. Kalau gue nggak pernah bilang sama orang itu, mana ada peluang itu datang ke gue. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Dan kalau pertanyaannya apakah sekarang lebih mudah atau lebih susah, mungkin menurut gue ada yang berubah, ada yang sama. Dari sisi duit yang mesti dikeluarin untuk melakukan personal branding, gue rasa sudah tidak ada, karena sosmed kan gratis. Jadi lu bisa pakai platform apapun. Cuman masalahnya level kedisiplinan untuk melakukannya masih sama aja dan nggak berubah. Lu harus disiplin dan semuanya harus diawali dengan being genuine. Dan dari personal branding pengalaman gue, justru yang paling susah itu untuk menemukan diri kita siapa. Gitu. Oke. Padahal semua orang bisa saja dia udah mau segimana sukses juga, dia belum tahu ya dia seperti apa ya. Dia siapa, apa kelebihan dia, ya nggak sih? Iya, bisa banget. Karena banyak orang ketemu dunia karirnya sebelum ketemu dirinya sendiri. Jadi, sehingga dia ketika ngejalanin mungkin awalnya ikut-ikutan orang, terus sampai mungkin udah matang, dia nggak pernah bener-bener punya karya yang bisa bikin orang bilang, oh dia tuh kayak gini ya orangnya. Banyak banyak sekali. Ada penyanyi yang sampai dengan sekarang, kalau lu tanya, dari lagu-lagunya ini orang, coba jelasin sama gue, ini orang seperti apa. Banyak pendengarnya yang nggak tahu, nggak bisa mendefinisikan. Karena yang dia nyanyikan ya lagu pop aja, lagu cinta aja gitu. Nggak ada cerita dari dirinya dia, nggak ada pengalaman pribadi. Sehingga pendengarnya nggak benar-benar kenal nih orang seperti apa. Kurang terkahitna gitu lah ya, men. aduh, nyangkut. Kurang terkahitna gitu loh ya. Kalau ngomongin kahitna tuh kayak gimana? Betul, Mali. Ya kan? Ya, betul sekali. Gua kayaknya ada jargon-jargon sendiri nih sama lo sama follower lo nih. Lockdown. Serbu lockdown. Apa sih lockdown, bro? Lockdown. Ini istilah lockdown. Itu kan gue. Iya, jadi gue tuh selama 3 bulan itu bikin acara namanya Lila Show di live Instagram gue setiap jam 8 atau jam 9 malam.
Iya, nah orang-orang yang nggak lucu, biasanya gue lockdown karena saking nggak lucunya. Kan mereka kan disuruh ngelempar joke gitu. Nah terus Lila lagi gue liburin karena Oke. apa namanya, mau ada brand masuk, tapi Iya. brandnya masuk tapi brandnya pengen sebulan. Kata gue istirahat Oh dulu iya. bentar dah sebelum gue masuk sama si brand tersebut. Oh iya. Nah karena Siap, siap. libur, penonton setianya tuh nanya-nanya, mana nih Lila nih, makanya muncul di lockdown sekarang ini. Iya, iya, iya. Apa kita lockdownin semua nih orang-orang yang banyak ngomong nih semua nih. Yang goblok-goblok semuanya Mali. Bro, personal branding tadi, personal branding, ya kan? Lu kalau berhasil membentuk personal branding, bisa bilang salah satu yang sukses menurut gua lo adalah lo lah ya. Lo berhasil mengenal potensi yang lo punya, kelebihan-kelebihan lo, dan lo coba untuk mengekspresikan itu, dan akhirnya lo dapet panggung, dan lo bisa engage sama follower lo dan sebagainya. Kemanapun, apapun yang lo lakuin, mereka ada buat lo. Gue bilang lo contoh sukses lah untuk itu. Nah, apa saran lu buat Amin. orang-orang di luar Amin. sana untuk ngebentuk personal branding? Nah, kalau kita kuat personal branding ya, kita akan dapetin opportunity tadi yang lo bilang kan, kesempatannya kan, iya gak sih? Hmm. Ya. Nah, tapi sebelum dapetin kesempatan itu kan lu mesti ngebentuk diri lu siapa kan? Ya. 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 Singkat-singkat aja, apa saran lu buat mereka yang belum ngebentuk personal branding lah, belum tahu lah diri dia siapa? Gue rasa sih ini orang ini sebenarnya nggak ada jawaban pendek ya, jawabannya itu rada ngejelimet, tapi intinya kayak gini. Yoi. Kalau ada orang belum ketemu dirinya seperti apa, besar kemungkinan pengalaman hidupnya belum cukup kaya. Artinya dia Yo. selalu ada di satu area, terus ada di satu wilayah, terus dia nggak pernah nyemplungin dirinya di lingkungan yang berbeda, nggak pernah menyusahkan dirinya, sehingga belum pernah ketemu dirinya seperti apa. Jadi gue selalu menyarankan, terutama sama yang anak muda ya, tapi mungkin yang seumuran kita, jawabannya tetap sama. Menurut gue lo harus banyak-banyak main dalam arti kata explore aja gitu untuk tahu benar-benar apa yang lu suka dan apa yang nggak suka. Nah cuman kendalanya adalah dibutuhkan keberanian sih Mali untuk mau nyoba sesuatu yang baru di usia-usia seperti sekarang gitu. Jadi courage itu tuh yang menurut gua krusial, courage untuk mau nyoba dan melakukan sesuatu yang baru. Iya, nyoba-nyoba hal yang baru. Apalagi selama ini. Tapi kayak even orang-orang yang nggak ada background entertainment kayak lu gitu, pekerja senior level manager di kantor yang udah kecil prestasi, ya udah kayak gitulah jabatannya, ada di Steve Industry, itu mereka bisa ngebentuk personal branding ya? Ya bisa menurut gua karena semuanya balik lagi kepada peluang apa yang lu pengen. Kan lu di kantor pun pasti ada peluang yang lu inginkan. Peluang itu nggak akan lu dapat di tempat lu kerja kalau lu nggak membentuk diri lu ke arah sana atau nggak setidaknya bilang bahwa itu adalah peluang yang lu inginkan gitu. Nah, jadi menurut gua personal branding berlaku dimanapun. Nggak harus entertainment kan bro ya? Iya betul. Pokoknya selama ada peluang yang lu harapkan datang ke lu. Ya. Tapi paling nggak lo harus tahu medannya kan, tempat lo kerja lo. Ya. Misalnya lo pengen disebut personal branding lo sebagai playboy kantor, tapi sekantor laki semua, lo mau dari apa kan gitu. Gue cuma takut di lockdown. Masih lucu aja nih Gue takut di lockdown. Sama follower lo galak-galak. Galak-galak follower. Kata gue juga nih, goblok-goblok tahu ini semuanya udah nggak usah lo dengerin. Oke, ini kadang-kadang tuh mulutnya emang sampah-sampah Mali. Ya silakan. Emang event pekerja kantoran kayak gue, personal branding itu kayak gimana bangunnya gitu. Oke. Sebenarnya dari Rafki Chandra. Pertanyaannya ada Rafki Chandra sebenarnya pertanyaan adalah di kantor lu peluang yang lu inginkan apa? Gua ambil contoh sederhana deh. Misalnya ada tim sales. Ada 8 orang di dalam tim sales tersebut. Lalu salah satu orang, peluang yang diharapkan adalah dipercaya jadi misalnya account director gitu. Yoi. Misalnya naik gitu. Kalau itu peluang yang lu inginkan, maka kan peluang itu nggak akan nyampe ke lu. Kalau lu nggak kelihatan, lu layak untuk dapat ke sana. Jadi lu bentuk diri lu. Lu tunjukin bahwa itu lu bersedia ngambil tanggung jawab lebih misalnya. Atau lu punya ide sebagaimana ide yang biasanya dimiliki oleh account director. Intinya adalah apapun peluang yang lu harapkan ada di kantor, itu lu harus temukan dulu. Abis itu lu bentuk arah lu menuju ke sana. Sekarang sederhana gini ya. Nggak mungkin lu bisa jadi manajer kalau lu nggak nunjukin lu layak jadi manajer. Udah itu doang. Masa lu bilang lu mau jadi manajer, abis itu lu masuk jam 11 siang, pulang jam 4 sore. Ngerti gak sih?
Itu kan Iya, semua iya, yang kita iya. lakukan, termasuk baju yang kita pakai adalah bagian dari pesan yang kita ingin sampaikan kepada orang. Sebenarnya Wah, sesederhana keren. itu. Keren, keren. Baju yang kita pakai, apa yang kita lakuin itu pesan yang kita mau sampaikan ke orang-orang ya. Iya, bener Betul, juga ya. Nggak mungkin betul. lu disebut sebagai sales manager kalau lu datang jam 12 dan lu bilang lu side job, ternyata side job ngantar jenazah malam, kerjanya malam gitu kan. Nggak pantas berarti kan lu. Iya kan? Oke, cool. Kayaknya bakal banyak banget yang akan ceritain Panji nih guys. Kenapa Satu mengantar jenazah sih? satu lagu lah, satu lagu Aneh lah, satu banget. lagu lah. Satu lagu lah. Mali, It's ini so nge-lag loh, hard. Mali. Oh, oke, siap. Oh, iya, udah saya. Iya, emang delay. Masalah penyiar delay ya. Iya, Bro, Mali. jadi gua Iya, ambil kesimpulan. bener. Gua ambil kesimpulan sedikit sebelum kita lanjutin. Nah, artinya setiap orang itu perlu melakukan personal branding. Personal branding is about what you want to be perceived, how people think about you gitu ya. Atau istilah lain tadi, gimana lo cara mendapatkan kesempatan, dan lo ngedeketin diri lo pada kesempatan itu dan ngebentuk diri lo. Pastikan diri lo bener-bener Ya, pantas dapat kesempatan itu, ya nggak sih? ya, Deketin betul. lah karakter-karakter kualitas-kualitas lo situ sehingga lo dapet kesempatan itu. Men, tapi personal branding sekarang deket banget sama sosial media. Jadi gini, ada persepsi orang bilang, lu keren lu. Karena di sosial media lo keren. Tapi apakah personal branding tuh ranahnya lo nge-brand diri lu cuma di sosial media? Ada nggak sih tempat lain? Secara umum kan gini ya, untuk Yoi. ngebentuk personal branding bisa dari apa yang kita katakan, Mm-mm. atau apa yang kita klaim, Yoi. dan apa yang kita lakukan. Nah, yang gue percaya sih apa yang kita lakukan jatuhnya lebih kuat gitu ketimbang apa yang kita katakan gitu. Berarti sosmed adalah satu hal, sosmed Ya. adalah cara yang mungkin paling mudah bahkan untuk melakukan personal branding, tapi cara yang susah tuh selalu gue percaya sebagai cara yang benar. Nah, Ya. jadi kalau lu adalah penyanyi, harusnya personal branding paling kuat tuh lewat karya lu, lewat lagu lu, lewat musik lu, ketimbang apa yang lu katakan. Kalau misalnya lu mengaku, oh saya adalah orang yang rocker banget, hidup saya ugal-ugalan, kemudian saya kerjanya mabuk, terus saya main perempuan, laki Wih. juga saya sikat. Tapi Main terus laki. lagunya tuh lagunya tuh apa ya, yang misalnya yang cinta, yang menye-menye misalnya segala macam. Orang kan jadi bingung, Iya. ini lu tuh yang kuat yang mana gitu. Nah, dalam hal kerja misalnya, personal Yoi. branding yang lu lakukan di kantor, kan jadi nggak nyambung kalau misalkan lu lakukan Ya. lewat sosial media gitu. Ngapain lu nge-tweet atau nge-Instagram bahwa lu pengen jadi account director di sosmed, itu lakukan itu di kantor gitu. Jadi sebenarnya apa yang lu lakukan akan lebih kuat membentuk personal brand lu. Iya, dan balik lagi ke originalitas lo juga ya. Kalau lo genuine, ya orang dimanapun lo berada lo akan ditemukan. Betul. Feel gue sih ya. Iya kan? Betul, gue setuju. Sadis. Men, Setuju. jangan kasih semuanya men strategi. Itu baru sedikit tuh, itu baru 1-2. Tapi yang pasti guys, Panji bakal ngasih kurang lebih 200-300 strategi lah menjadi strategi peningkatan income. Kebanyakan. Kebanyakan Malik. Kagak ada segitu-gitunya, nggak ada. Tapi untuk sebagian orang, ada sebagian dari mereka masih menganggap sukses itu adalah duit, bro. Artinya dengan personal branding, gimana gue dapetin income leverage gitu loh, dan segala macam itu sah-sah aja, boleh kan? Menurut gue, masalahnya gini sih Mali, ini yang gue percaya nih. Ini gue percaya. Kalau menuju uang banyak tuh banyak jalan pintas masalahnya. Jagain lilin misalnya ya. Kalau ya itu salah satunya. Kalau uang adalah yang lu cari, jalan pintasnya tuh banyak. Habis itu lu lebih fokus ke uang daripada pencapaian yang akan menghasilkan uang. Jadi gue kan selalu bilang, uang sih penting banget untuk kita. Ada banyak hal yang kita mesti beli dengan menggunakan uang, tapi kita mesti mikir uang sebagai efek dari kita melakukan sesuatu dengan baik. Jadi kita ngelakuin sesuatu dengan baik dulu, lalu uangnya datang. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, boro-boro mau melakukan sesuatu dengan baik, kita bahkan nggak tahu kita mau melakukan apa, kita kan pusing terus mikirin duit gitu. Oke. Uang tuh efek. Iya. Efek bahagia ya. Oke. Siap. Alright. Kita nggak bisa keterusan nih ngomongin tentang knowledge, ntar bisa berbahaya nih. Teman-teman, yang pasti nanti Betul, bakal Mali. dibahas Suruh untuk dikupas tuntas. ya. Alright. Iya, suruh mereka ke kelas kita aja Mali, suruh mereka Boleh, kelas kita boleh. kan tanggal 20 berapa? 27 ya? Iya.
Ntar, gue mau nunjuk Uci sebagai sales manager. Ci, lo cari 200 orang, Ci. Gabung ke kelas gue sama Panji, oke? Gue nggak mau tahu pokoknya. Oke, guys, ini ranahnya kita kan di IG story dulu. Tapi yang pasti gini, gue rasa banyak dari lo yang ngelihat Panji sebagai role model dan dia pantas banget untuk lo jadiin role model. Tapi nggak cuma ngelihat kopi, nggak cuma ngelihat yang sampai di atas ya, lo mesti ngambil, mesti lihat proses doi dari bawah ke atas. Apa yang dilakuin dia, jalan terjal apa yang dilewatin, dan gimana dia ngebentuk diri dia untuk menjadi pribadi yang sekarang gitu loh. Kalau lo ngeliatnya sekarang doang, ayo jadi ujungnya lo hasad atau dengki. Tapi lo pelajarin, lo serap ilmunya sebaik-baiknya yang dia punya. Nanti tanggal 27 Juni di acaranya Panji namanya Share From Home, SFH. Ya kan? 27 Juni 2020. Pengennya sih pengen di ballroom ya bro. Tapi ballroomnya sementara di Zoom dulu lah. Yoi. Ya kan? Nggak apa-apa Mali. Yang penting kan ilmunya tersebarkan. Betul. 27 Juni ya kita ketemu jam 10 sampai jam 12, 2 jam. Gue yakin lo akan banyak banget yang lo dapetin. Dan tinggal call to action-nya aja, tinggal lo amalkan aja ilmu-ilmu dari Panji. Tapi sorry banget ini terbatas Ji. Jadi teman-teman mesti cepat harus masuk ke loket.com. Nanti lihat di akunnya gue ada di Gustav. Di akun lo masih ada kemarin informasi linknya. Dan juga di akunnya Evio Production sebagai organizer. Lo bisa masuk ke situ. Kebetulan lagi promo nih bro, 200.000 rupiah, ya kan? Jadi 200.000 rupiah itu akan dapat paket menginap 2 hari 3 malam di Restroom Hotel. Kenapa di Restroom Hotel dong Anda? Aneh-aneh Ya, menurut elunya 200.000 dapat apa? Hotel juga sekarang mahal. Ya benar juga sih. Ya, ya benar. Oke, I don't wanna trouble you too much. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa share from home, masuk ke postingan Panji tadi malam atau postingan gue Gustav dan juga di Evio Productions. Ya bro. Nanti gue naikin di stories gue juga lagi. Sure. Dan yang paling penting kalau menurut gue adalah lo udah bisa dibilang contoh sukses. Akan lebih sukses lagi di level lo, tahapannya adalah lo mencetak orang-orang yang bisa kayak lo, akan lebih dari lo, ya nggak sih? Iya nggak sih? Amin. Ntar kan ketika di pintu surga lo ditanya, Panji lo berapa banyak yang lo jadiin Panji berikutnya? Iya nggak? Masalahnya kalau dijadiin Panji berikutnya, Panji aja penuh sampah ini Mali, penuh dosa ini. Iya, the better out of the best gitu maksud gue. Yang terbaik dari yang terbaik gitu. Amin. Iya nggak sih bro? Amin Mali, amin. Siap. Nah, Panji akan share best practice, tips and trick terbaik di Share From Home nanti tanggal 27 Juni. Masuk ya guys ya. Anything else man yang mau sampein? Nggak ada, gue bakal naikin lagi informasinya di stories gue biar lu bisa, atau yang nonton ini bisa ikutan. Excellent man. Thank you banget ya bro waktunya ya. Sama-sama Mali, sampai ketemu. Good luck ya, sukses ya. Jagain bintang Emon ya. Walau gimana pun dia tetap Emon butuh bantuan ya. Oke. Teman-teman terima kasih banyak ya. Sorry nggak bisa jawab pertanyaannya semua. Siap Mali. Ya, barakallahu fiik bro. Sehat selalu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.